Selamat pagi saudara-saudara dan umat-umat Tuhan sekalian. Pada pagi ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau masih percayakan dalam kehidupan kami juga, sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Tuhan, pada pagi ini kami ingin mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau mau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, Jumat 11 Maret 2022, judul renungan kita adalah Dia mengampuni kesalahan kita. Ayat inti terdapat dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapuskan dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 504 dan 505. Pada pagi ini kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan ini kita mempunyai pilihan. Dalam kehidupan ini segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu disesuaikan dengan pilihan kita. Di dalam hidup ini juga kita mempunyai dua pilihan untuk mengikuti Yesus. Apakah kita setia di hadapannya atau kita tidak setia di hadapannya. Kedua hal ini adalah hal-hal yang pastinya akan dicatat di surga, akan dicatat oleh para malaikat. Dan pada akhirnya, apa pilihan kita? Apakah catatan kita adalah kita setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan? Dan biarlah sepanjang hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga di surga nanti nama-nama kita tercatat sebagai orang-orang yang setia di hadapan Allah. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi ini. Kami diingatkan kembali lagi ya Tuhan, bahwa setiap hal yang kami lakukan di dunia ini semuanya tercatat di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh diubahkan menjadi orang-orang yang lebih setia dan lebih penurut lagi di hadapan-Mu. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.